Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi pengenalan jendela Microsoft Word 2010. Adapun bagian-bagian daripada jendela kerja Microsoft Word 2010, yang pertama adalah bagian Quick Access Toolbar yang biasanya ditempatkan pada bagian sudut kiri atas jendela kerja Microsoft Word. Pada bagian Quick Access Toolbar terdapat atau tersedia beberapa perintah yang bisa kita gunakan atau bisa kita akses secara cepat. Di mana perintah yang tersedia di dalamnya bisa kita tambah, bisa juga kita kurangi. Untuk menambah atau mengurangi daripada perintah yang tersedia pada Quick Access Toolbar, caranya adalah klik tombol Customize Quick Access Toolbar. Kemudian untuk menyembunyikan perintah yang tersedia pada Quick Access Toolbar, silakan klik perintah yang bersangkutan yang akan kita sembunyikan. Sedangkan untuk memunculkan perintahnya, tampilkan kembali Customize Quick Access Toolbar, kemudian klik perintah yang akan kita munculkan pada bagian Quick Access Toolbar. Ini. Kemudian bagian sebelah kanan yang ada di sebelah kanan Quick Access Toolbar adalah bagian title bar. Terdiri dari dua bagian pokok. Yang pertama ada dokumen 1 yang menunjukkan nama dokumen yang sementara kita buka atau sementara kita edit. Di mana pada saat kita melakukan penyimpanan file, dokumen 1 ini akan mengalami perubahan sesuai dengan nama dokumen yang kita masukkan pada saat penyimpanan kita lakukan. Kemudian di sebelah kanannya Microsoft Word, itu menunjukkan nama aplikasi yang sementara kita gunakan. Kemudian bagian ketiga daripada jendela kerja Microsoft Word biasa dinamakan dengan sizing button, tombol ukuran. Terdiri dari 3 tombol. Yang pertama ada minimize untuk memperkecil ukuran jendela menjadi tombol aplikasi pada bagian taskbar. Untuk mengembalikan ke ukuran sebelumnya, silakan klik pada tombol aplikasi yang ada di taskbar. Kemudian tombol kedua adalah tombol restore. Tombol restore ini digunakan untuk mengembalikan ukuran jendela ke ukuran sebelumnya, yang biasanya ukuran yang menempati sebagian layar. Jadi kita klik. Sekarang ukuran jendela sudah kembali ke ukuran yang menempati sebagian layar atau ukuran sebelumnya. Dan otomatis tombol yang di tengah menjadi tombol maximize, berfungsi untuk memaksimalkan atau memperbesar tampilan jendela kerja menjadi satu layar penuh. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian close. Tombol close ini digunakan untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Ini. Kemudian bagian keempat daripada jendela kerja Microsoft Word adalah bagian tab menu. Ada tab menu Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, kemudian ada View. Masing-masing tab menu ini berisikan perintah yang berbeda sesuai fungsi daripada tab menu yang bersangkutan. Misalnya tab menu Home itu berisikan perintah-perintah yang sering kita gunakan. Misalnya kita akan menyalin teks, kita akan merubah ukuran huruf, kita akan mengatur perataan paragraf. Ketika kita mengklik tab menu Insert, maka tampilan perintah yang muncul itu akan berbeda. Kenapa? Karena fungsi daripada tab menu Insert memang berbeda dengan tab menu Home. Pada tab menu Insert ini akan dimunculkan perintah-perintah yang berhubungan dengan menyisipkan atau memasukkan
dokumen atau objek ke dalam lembah kerja. Kemudian ada page layout. Tab menu page layout ini berisikan perintah-perintah yang berhubungan dengan pengaturan halaman, mulai dari pengaturan margin, arah pengetikan, ukuran kertas, dan sebagainya, sampai pada tab menu view. View ini berhubungan dengan pengaturan tampilan jendela kerja. Kemudian pada bagian bawahnya, itu biasa dinamakan dengan ribbon menu. Pada ribbon menu ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada grup perintah, kemudian yang berikutnya adalah icon perintah. Saya contohkan pada tab menu home. Ada grup menu clipboard. Di dalamnya terdapat icon perintah, copy, cut, paste, format, printer. Pada grup menu font terdapat beberapa icon perintah. Ada misalnya font, ada font size, ada bold, italic, dan seterusnya. Kemudian bagian berikutnya daripada sebuah jendela kerja Microsoft Word adalah bagian mistar. Pada bagian mistar ini terdapat beberapa bagian pokok di dalamnya. Yang pertama ada bagian perselain indent yang digunakan untuk pengaturan indentasi baris pertama. Kemudian ada hinging indent untuk pengaturan paragraf selain baris pertama. Kemudian ada left indent untuk pengaturan indentasi sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini ada pengaturan indentasi sebelah kanan, right indent. Di samping itu bisa juga digunakan untuk mengatur margin pengetikan. Ada left margin, kemudian ada right margin. Termasuk juga dalam hal ini pada mistar vertikal ada top margin, kemudian ada bottom margin. Kemudian pada bagian pertemuan antara mistar vertikal dengan horizontal terdapat bagian tabulasi. Bagian tabulasi ini berfungsi untuk pengaturan jenis tabulasi yang akan digunakan. Jadi saya misalkan yang sementara berfungsi sekarang ini adalah tabulasi rata kiri. Ini. Jika kita akan mengubah tabulasi yang akan digunakan, tinggal klik pada bagian ini, kemudian silakan klik pada bagian mistar. Kemudian bagian lain daripada jendela kerja Microsoft Word adalah bagian scroll bar. Digunakan untuk menggulung layar. Vertikal scroll bar digunakan untuk menggulung layar dari atas ke bawah. Sedangkan horizontal menggulung layar dari kiri ke kanan. Ini. Kemudian bagian lain daripada jendela kerja Microsoft Word adalah bagian status bar. Ada beberapa bagian yang terdapat pada status bar. Yang pertama adalah page, menunjukkan halaman di mana kursor berada. Kemudian di sebelahnya ada word, digunakan untuk menghitung banyaknya kata yang terdapat pada dokumen. Kemudian ada language, bahasa yang digunakan untuk pengecekan kata. Kemudian di sebelah kanan ada pilihan view mode, digunakan untuk merubah tampilan dokumen. Jadi ada pilihan print layout, kemudian ada full screen, kemudian yang berikut lagi ada pilihan web,
ya. Kemudian ada pilihan outline, ada draft. Nah, ini. Kemudian di sebelah kanannya ada pilihan zoom slider. Digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar. Jadi zoom out itu digunakan untuk memperkecil tampilan layar. Sedangkan zoom out digunakan untuk zoom in digunakan untuk memperbesar tampilan layar.